Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin aja, Ayo. nanya ke ada dua pertanyaan. Yang pertama, aku dasar dari MUI mengeluarkan fatwa bahwa sesuatu atau barang itu haram atau halal. Dasar pertimbangan ini. Nah, itu kemudian pertanyaan kedua terkait masalah kita ada tadi Ustaz ngomong bahwa yang nyentuh ilmu itu tak ada berdosa tapi masuk neraka. Jadi tak ada berdosa tapi masuk neraka. Aku jadi bingung. Nah, yang aku tanyakan, kita lah tahu kan bahwa setiap ada pilkada atau pilpres pasti ada yang juga ada ilmu. Allah namanya masuk neraka itu. Nah, caranya supaya jangan banyak itu orang masuk neraka itu, mau itu keluar fatwa agar pada saat pilkada atau apapun jangan menjadi maka hukumnya haram atau anilah fatwa ini. Yang pertama tadi pertanyaan dari Mang Di, dasar menentukan halal haram. Kalau menentukan halal haram itu dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk materi ini, jadi materi dan terutama produk halal yang pakai logo halal itu terutama itu materi. Artinya materi ini yang dihalalkan atau diharamkan. Apakah mengandung sesuatu yang haram menurut materi atau tak ada. Nah, itu berdasarkan dari dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang ditarik atau diambil kesimpulan istimbat hukum ini dengan ditentukan berdasarkan ijtihad para ulama, maka diputuskanlah fatwa satu produk ataupun dalam pandangan ika makanan atau barang tertentu apakah dia bersifat mengandung keharaman atau tidak. Jadi halalan thayyibah itu adalah dilihat jadi dari proses kehalalan ini. Thayyibah itu dari apakah itu memudaratkan, menguntungkan atau tak ada. Itu ditinjau yang Mbak Karike kerjasama ini dengan BP POM. Jadi Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan. Nah, itu diteliti kandungannya adalah kandungannya mengandung keharaman-keharaman dari yang diharamkan dalam ajaran agama. Itu kalau dari materi penentuan haram itu. Nah, sementara kalau nak dibandingkan yang kita tadi sebutkan yang Fatwa 83 2023 itu fatwa itu bukan mengharamkan materi ini, tapi mengharamkan aksi beli ini. Aksi beli atau jual beli yang memiliki hubungan dengan negara-negara yang menyokong perang untuk pembebasan, dana perang untuk pembebasan negara Palestina atau saudara-saudara kita seiman seagama yang ada di Palestina. Jadi negara mana yang terafiliasi, kalau bahasa anunya afiliasi, bahasa diri itu yang punya hubungan-hubungan dengan pendanaan itu, maka itulah yang diharamkan untuk transaksi jual beli ini. Jadi keharaman ini adalah transaksi ini, bukan materi ini. Tapi kalau yang di label-label itu adalah haram materi, bahwa barang itu ngandung sesuatu yang diharamkan. Jadi di situ sisi perbedaannya. Nah, yang kedua, pertanyaan berikutnya adalah upaya mencegah monopolitik. Kalau masalah fatwa Majelis Ulama sudah ada tentang riswa. Riswa itu sogok, ar-rasi wal murtasi. Nah, itu sebut penyogok dan yang dinerima sogok itu aksi ini disebut riswa. Jadi sudah ada fatwa ini tahun 2018 setelah keluar itu. Jelas fatwa ini haram. Tak kata perubahan, tahun 2023 juga tak kata perubahan sampai kapanpun. Karena itu hanya menegaskan dari ajaran agama yang bersumber Al-Quran dan As-Sunnah
sejak zaman dulu bahwa yang disebut sogok menyogok itu adalah haram. Nah, cuma saja biasa ini tanda-tanda nih yang itu yang diakali oleh orang. Kalau dia yang terpenuhi unsur, kalau dalam bahasa hukum itu apabila terpenuhi minimal 2 unsur maka dia termasuk. Nah, unsur di sini adalah unsur satu ada niat dan kemudian ada timbal balik keterpaksaan, ada transaksi. Tapi kalau searah, Bapak nih, nah itu yang susah, yang ujuk tadi. Pokoknya dia datang menunjukkan sesuatu ke kita, ya menerjemahkan ini kita seorang, tak kata transaksi. Maka yang itu yang tadi yang ku katakan dia datang dengan baik-baik, sulit tak diterima. Cuma kita tahu dia kenyalot. Takkan ada yang nganjuk dia gara-gara tak kata gara-gara. Nah, itu masalah ya kan? Nah, cuma kalau dalam bahasa hukum itu tetap tak pacak dihukumkan karena tak kata transaksi ini dalam arti ini sesuatu yang menjelaskan bahwa itu pemberian beralasan kena. Nah, itu kau kunjuk HP saya kok. Cuma aku minta sesaka 3 tuh 40 suara. Nah, HP saya kok. Itu jelas. Itu sogok dan menyogok. Itu jelas. Secara hukum jelas. Nah, yang banyak jadi masalah tuh yang tak jelas tadi. Dia datang dengan tak ada. Mengatakan, aku tak kata HP. Nah, ambil HP. Pak mana cerita? Pokoknya ambil baik lah tuh. Nah, memang tak kata cerita. Cuma kita tahu dia kedang nyalek. Di situ kan? Iya, ada maksud. Cuma tak terungkap. Nah, di situ sikap kita barangkali balik ke hadis. Kalau kita ragu terhadap pemberian itu dan akan menjadi beban, tinggalkan. Tinggalkan. Tak usah digabikan. Tapi lamun kita mantap pak ya, artinya tak ada ragu-ragu masalah. Ya sudah. Mungkin lebih baik tanya kan. Ikan juan kau ke ikhlas kan, bukan karena apa-apa. Ya cetor dia menjawab, iya nanti jadilah itu kau tuh. Lamun kau tuh terti. Jadi dia ujung ya kan. Dia ujung itu. Jadi memang susah. Cara Mangdi, lamun hukum dia jelas Mangdi, sangat jelas. Cuma memang itu tadi banyak transaksi yang abu-abu. Tapi kalau transaksi ini yang jelas, itu jangankan hukum Allah, hukum manusia pun sudah pacak dikatakan. Nah, ike bagian ini adalah Panwaslu, Bawaslu. Apabila ada moneypolitik dan ada transaksi, ada yang ditransaksikan tuh ada komitmen menuju kepada kari, ada padani, maka itu memenuhi unsur dan itu kena. Yang ngeri itu kalau kata padan datang, aku nunjuk kau baik, berpikirlah kau. Nah itu kan kata padan. Tapi tak kata paksaan di situ. Itu yang kita sehari nilai. Yang berikutnya tadi titipan dari Cak Daud. Apa dari ilal tadi inti nih? Oh ya terima Cak. Terima. Sayang tak terima. Orang menjuk. Diri minta tak ada. Sebanyak terima kasih. Ngantari ke pengantari. Apa dia ngatakan? Rokok laju. Kita katakan enggak. Dia menjuk baik. Iya. Orang menjuk pasti ada kendak. Ya juga tadi. Cuma ketika dibalikkan kepada hukum, ketika kendak ini tak terungkap, itu tak kena dengan yang tadi. Itu ya, standar hukum nih. Tapi kalau dia ada transaksi, nah aku dari calon maksudku datang minta tolong. Nah kenjuanku itu jelas. Jelas. Namun dia tak ada kata yudul hingga ngenjuk terima. Mentak kata yudul kan? Walaupun kita tahu sebenarnya. Walaupun tahu. Nah, tinggal memang itu tadi aku katakan memang tipis-tipis nian. Tinggal kita dulu lah. Mentah anda terlibat nian. Sudah berhenti tak usah terima nian. Kepala kan?
yang nggak jelas-jelas itu. Yang ujuku yang ngambur kabai tadi, misalnya dia nak nyalet, ngundang gitu, makan-makan di rumah. Takkan ada tak datang. Walaupun kita tahu pun dia nak nyalet. Bertetangga para rumah bersana, tolong doa jadi kita tahu, aku tahu kau tolong doa kau minta cucu. Dia tahu gitu, cuma tak baca nak dialihkan ke situ. Karena masih sama. Jadi itulah kira-kira bayangan nih Bapak Ibu sekalian. Nah, tinggal kamu-kamu itulah. Cuma menuju aku tadi, apa memang itu dia tak kata paksaan terimu, cuma soal memilih tetap di kita. Karena kata paksaan. Tapi kalau ada keterpaksaan, kau kunjuk cuma tolong cucu ike. Kau kunjuk cuma kau pilih ike, itu keterpaksaan namun nih. Ada transaksi yang memaksa, mengikat kita, dan itu jelas sudah apa yang dilakukan. Tapi ketika dia tak kata, ya kita tak baca mengatakan itu karena unsur itu tak terpenuhi. Bayanganku tadi, ulang lagi, dia caleg ngundang kita makan di rumah ini nak sedekah, minta tolong doa. Kita tahu kan dia nyalek, tangan ada tak datang, kan susah nak ngukum yang macam itu. Yang penting kita datang, soal milih kaji itu di hati kami, soal doa didoakan, soal milih hak kami. Nah itulah bayangan kamu tuh, kira-kira patokan. Contoh lade, garisnya lade, tinggal Pak Mani pun kasus nih balikkan ke situlah. Kalau dia masih bersifat umum, oke, jalan terus. Tapi kalau sudah patokannya jelas, tak usah yang itu, karena sudah ada patokannya jelas.